Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratri Handayani, saya mahasiswa UT dari Prodi D4 Kearsipan. Pada pagi hari ini, saya ingin membahas terkait arsip sebagai memori kolektif, menjaga sejarah dan informasi untuk masa depan. Di sini saya membahas ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga arsip sebagai bagian dari identitas dan sejarah kolektif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan terkait bagaimana cara menjaga arsip yang ada di sekitar kita pahami dulu apa sih arsip yang ada di sekitar kita. Nah, untuk arsip yang ada di sekitar kita diantaranya ada ijazah, akte kelahiran, surat tanah, dan berkas-berkas lainnya yang sering kita jumpai. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam dokumen penting yang ada di sekitar kita, ternyata itu yang dinamakan arsip. Kita bisa belajar bahwa dari dokumen kecil yang kita miliki, kita bisa belajar tentang arsip. Yang mana arsip tersebut bagian dari kehidupan, sejarah, dan identitas diri. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan terkait arsip itu apa, bagaimana sih cara merawat arsip itu sendiri. Selain kita titipkan ke dalam lembaga kearsipan, kita bisa merawat untuk berkas-berkas tersebut melalui beberapa kegiatan. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa itu arsip. Arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, organisasi maupun perorangan. Dengan kata lain, setiap dokumen yang merekam kegiatan manusia dapat disebut dengan arsip. Jadi, ketika kita berkegiatan, kita melakukan foto atau kita memiliki surat-surat penting, nah itu salah satunya yang disebut dengan arsip. Karena kita merekod kejadian yang terdahulu yang pernah kita lakukan, kemudian kita lihat lagi, nah itu yang disebut dengan arsip. Jenis-jenis arsip itu apa saja? Nah, untuk jenis arsip ada dua, yaitu jenis arsip statis dan arsip dinamis. Untuk arsip dinamis merupakan arsip yang masih bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti surat masuk, laporan, dan nota dinas. Kalau untuk yang selanjutnya, untuk arsip statis itu yaitu arsip yang sudah tidak bisa dipakai secara langsung, tetapi masih memiliki nilai sejarah yang harus dilestarikan. Nah, contoh dari arsip statis itu sendiri seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Ada ijazah, ada akte, ada surat dinas, dan surat-surat penting lainnya. Kita juga harus mengetahui apa sih manfaat arsip, kok sampai kita harus menjaga arsip tersebut. Nah, untuk manfaat arsip bagi masyarakat sendiri, yang pertama sebagai bukti hukum. Jadi ketika ada hukum atau pengadilan atau apapun itu terkait hukum, nah kita bisa menyertakan arsip itu sebagai bahan bukti hukum. Nah, untuk selanjutnya, arsip sebagai sumber informasi, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Di situ arsip bisa kita gunakan sebagai informasi sejarah. Nah, saat ini kita bisa melihatnya ketika kita melihat video-video terkait bagaimana sih cara meraih kemerdekaan itu. Kita bisa melihat video, kita bisa melihat foto dari arsip-arsip itu sendiri. Nah, sebagai ilmu pengetahuan juga bagi kita paham bagaimana sejarah yang terdahulu. Setelah kita mengetahui manfaat-manfaat dari arsip, kita selanjutnya masuk ke dalam bagaimana langkah-langkah dalam menjaga arsip secara sederhana yang ada di lingkungan kita sendiri. Yang pertama, kita bisa menyimpan arsip itu di tempat yang kering, terhindar dari air, api, dan rayap. Yang kedua, kita bisa memberi label atau melakukan klasifikasi pada dokumen tersebut. Kita bisa memberi label pada map yang kita gunakan untuk menyimpan itu sendiri, atau kita memberi nama-nama pada almari yang kita gunakan untuk menyimpan arsip tersebut. Yang ketiga, membuat salinan digital. Nah, sekarang ini banyak sekali kita gunakan dalam menyimpan arsip, seperti kita menggunakan Google Drive,
iCloud maupun eksternal. Ketika arsip itu kita butuhkan, kita bisa cari dalam Google Drive itu. Yang terpenting emailnya jangan lupa. Dengan menjaga arsip, kita menjaga identitas diri kita. Mari kita mulai dari hal yang kecil, kita merawat arsip di rumah dengan baik, terhindar dari segala kerusakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.